Halo, selamat datang di channel Tutor Desain Canva. Kali ini kita akan belajar membuat tabel di Canva. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel Tutor Desain Canva dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru di channel ini. Oke, jadi nanti kita akan belajar membuat tabel di Canva. Pertama, kita langsung buat dari Canva. Yang kedua, kita akan memasukkan file Excel ke dalam Canva. Langsung saja silahkan buka Google Chrome, lalu silahkan masuk ke dalam Canva. Ketik saja canva.com, nanti akan diarahkan masuk ke dalam Canva seperti ini. Oke? Untuk membuat tabel, kita harus menyesuaikan ukuran yang ingin kita buat. Misalnya, kita mau buat ukuran A4 vertikal ataupun ukuran A4 horizontal. Di video ini saya akan mencontohkan misalnya kita mau buat tabel dengan ukuran A4 horizontal, maka kita klik saja di sini, klik new create a design atau buat desain ya, sama saja. Lalu misalnya kita ketik saja A4 di sini, lalu pilih landscape. Klik satu kali, maka nanti kita akan diarahkan masuk ke dalam lembar kerja Canva seperti ini. Nah, di sini ini adalah lembar kerja Canva atau biasa disebut kanvas Canva, sedangkan ini adalah template yang ada di Canva dan ini adalah menu-menu yang bisa kita gunakan di Canva. Oke, sebelum kita buat tabelnya, kita buat dulu judulnya. Misalnya di sini saya beri judul misalnya desain tabel Canva. Oke, sudah. Lalu langsung saja kita coba dulu cara pertama, yaitu membuat tabel secara langsung di Canva. Caranya lari ke sini, ke menu elemen, klik satu kali menu elemen, lalu scroll ke bawah sampai menemukan ini, table, atau kalau bahasa Indonesianya tabel ya. Klik see all, lihat semua. Lalu di sini ada beberapa model tabel yang bisa kita gunakan. Ada yang polos seperti ini, ada yang sudah terblok semua warnanya seperti ini, ada yang terpisah-pisah seperti ini. Anggap saja kalau kita mau buat tabel menggunakan kolom ini. Klik saja satu kali, otomatis kita akan diarahkan masuk ke dalam lembar kerja Canva di sini. Jadi tabel yang kita klik di sini masuk di sini ya. Yang perlu kita perhatikan adalah titik 3 ini. Jadi titik 3 ini ada sebelah atas dan sebelah samping sini. Ini kalau kita klik nanti ada pilihan seperti ini. Ada add column. Ini ya, tambah kolom. Jadi kolom itu baris ke sini. Kolom itu lari ke kanan, sedangkan baris itu lari ke bawah. Kalau kita klik ini, maka nanti di sini ada tambah kolom, dan kalau kita klik yang sebelah kiri ini ada titik 3 sebelah kiri. Nanti di sini dia tambah baris. Ini ya, tambah baris. Jadi sebelah kanan itu kolom dan ke bawah itu baris. Misalnya saya mau menambahkan, kita buat dulu tabel biasa ya, tabel sederhana. Di sini kita misalnya tambahkan dulu kolom. Misalnya saya mau tambahkan kolom di sini, tambahkan satu kolom. Kita coba buat di sini kolomnya ada 5. Ini sudah 4, tambah lagi 1. Nah, kita juga bisa sebenarnya menambah, kita misalnya tekan dan tahan shift, lalu misalnya kita blok 2 kolom seperti ini. Lalu kita bisa klik kanan, nanti ada di sini add to column atau tambah 2 kolom. Kalau misalnya kita blok menjadi 5 ya. Di sini nanti ada juga. Ya, seperti itu.
tambah 4 kolom seperti ini, nanti dia akan muncul 4 kolom kalau kita tambahkan. Tapi karena kita cuma butuh 5, maka kita buatnya 5 saja. 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan untuk barisnya, kita butuh 8 baris. Jadi misalnya saya klik dan tahan shift di keyboard. Shift di keyboard ya, lalu saya blok 3 baris ini. Lalu saya klik kanan, nanti di sini add 3 baris. Jadi sudah. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tambah lagi 1. Nah, ini sudah ya. Tinggal kita mengatur bagaimana besar kolomnya. Ini tinggal sama saja cara kerjanya dengan Excel. Kita tinggal klik kiri, tahan, geser-geser seperti ini ya. Word. Seperti ini. Terus ini kita kurangi dulu kolomnya satu ini ya. Kolom kita cuma butuh 4. Berarti ini kita hapus. Caranya bisa blok semua seperti ini. Tekan dan tahan shift di keyboard, blok semua. Misalnya ini yang saya mau hapus ya. Kolom ini saya mau hapus. Langsung saja delete kolom. Maka kolomnya akan terhapus, sisa 4. Jadi misalnya saya beri teks, misalnya nomor, terus hari atau tanggal, terus di sini pukul, terus di sini mata pelajaran. Oke. Nah, di sini saya tinggal sesuaikan saja bagaimana besar kolomnya, misalnya seperti ini ya. Kalau pukul kan tidak terlalu besar ya, misalnya seperti ini saja. Nah, kita bisa tambahkan juga nomor seperti ini ya. Oke. Ini kita hapus. Barisnya ya kita hapus. Blok saja. Tekan dan tahan shift di keyboard. Blok semua barisnya, lalu klik kanan, lalu delete. Oke. Sudah seperti ini. Kita coba posisikan rata tengah. Seperti ini. Klik saja di sini, klik dulu tabelnya, lalu pilih posisi. Nanti ini untuk rata tengah vertikal, ini rata tengah horizontal. Oke. Nah, kita mau berikan warna di atas. Ini tinggal kita blok saja, sama tekan dan tahan shift, blok semuanya. Lalu di sini ada kolom warna. Pilih misalnya warna ini kita mau gunakan. Terus untuk tabel, ketebalan tabel ya, ketebalan kolomnya, bisa klik di bagian atas sini. Ini ada border. Klik saja, lalu di sini nanti ada ketebalan tabelnya. Kalau kita klik di sini bisa kita ubah menjadi garis putus-putus seperti ini ya. Kalau diperhatikan, coba kita klik dulu semua supaya ngikut semua ya. Misalnya saya mau buat putus-putus seperti ini atau seperti ini, atau lurus semuanya seperti ini bisa. Ketebalan kolom bisa tambah di sini. Misalnya kita mau 4 ketebalannya atau garisnya seperti ini. Maka dia akan otomatis tebal. Tinggal dipilih kalau misalnya bagian dalam ini kita mau tebalkan atau tipiskan, klik saja ya. Tapi kalau misalnya mau semua, langsung klik di bagian luarnya. Oke, ini tadi untuk merubah ketebalan garis kolomnya, dan ini untuk merubah warnanya. Misalnya kita mau warnanya sama dengan warna ini, klik saja di sini. Maka otomatis berubah seperti ini. Oke. Terus kalau ini kita bisa untuk spasi tabelnya ya. Misalnya kita buat seperti ini. Maka dia otomatis berjarak misalnya 7 jaraknya seperti ini. Ini kita atur juga bisa sel spasi. Misalnya ini ya.
Ini kita atur seperti ini. Oke? Kita kembalikan ke normal di sini. Saya cuma buat yang sederhana saja seperti ini. Maka tabel yang kita buat sudah selesai. Coba kita pakai melangkah ke tabel kedua. Nah, tabel kedua ini kita nanti akan menggabungkan antara sel satu dengan sel lainnya. Caranya, add, tambahkan halaman. Lalu kita kembali lagi ke elemen, pilih tabelnya. Misalnya tabel yang kita gunakan pakai ini lagi. Terus tadi kita butuh misalnya di sini 5 kolom. Saya blok 2 kolom ini untuk menambahkan 2 kolom lagi. Terus barisnya kita butuh misalnya 8 ya. Kita blok dulu 3, lalu tambah lagi 1. Oke, ini sudah. Selanjutnya kita tinggal atur saja. Seperti ini. Kita atur satu-satu. Misalnya di sini kita mau gabungkan sel ini dengan sel ini. Caranya tekan dan tahan shift di keyboard, lalu klik dulu bagian atas, klik juga di bawah untuk memblok, lalu klik kanan, lalu gabungkan sel. Ini ya, sudah. Ini juga kita buat seperti itu. Gabungkan. Terus untuk atas ini kita gabungkan antara sel ini dengan yang ini. Antara ini dengan yang ini. Caranya, tekan dan tahan shift di keyboard, jangan dilepas. Klik dulu di sini, lalu klik juga di sini. Maka kalau sudah muncul tanda birunya, kita klik kanan lalu gabungkan. Nah, ini tinggal kita atur. Mau seperti apa modelnya. Oke. Ini kita lepas dulu penggabungan selnya. Kita atur dulu kolomnya seperti ini. Jadi kita mengatur dulu kolomnya sebelum kita gabung supaya nanti tinggal kita gunakan. Oke, misalnya seperti ini ya. Oke, lalu kita gabungkan. Sudah? Misalnya di sini nomor, terus di sini kelas, terus di atas jenis kelamin, terus di sini jumlah. Di bawah sini laki-laki, di sini perempuan. Oke, ini juga kita gabung selnya. Nah, seperti ini. Kita tinggal memberikan warna di atas ini. Caranya, tekan dan tahan shift di keyboard, lalu blok semuanya seperti ini. Bisa blok satu-satu ya, misalnya tekan dan tahan shift, jangan dilepas. Blok kolom pertama, kedua, ketiga, keempat, ini juga kita blok. Oke, seperti itu ya. Atau bisa langsung saja semuanya seperti ini. Lalu tinggal berikan warna. Misalnya warnanya seperti ini. Kita tambah ukuran fontnya misalnya seperti ini. Tambah ketebalan seperti ini. Mau ganti font, misalnya kita pakai font ini. Oke, maka otomatis berubah. Kita tinggal mengatur jarak jarak kolomnya seperti ini. Ini ya kalau mau diatur. Atau kalau misalnya mau sama ratakan semua kolom, klik saja dulu semua di sini, lalu klik kanan. Lalu di sini coba kita size kolom disamakan. Jadi
kolom 1, 2 sampai sini itu sama rata. Barisnya juga caranya kita klik semuanya, tekan dan tahan shift, lalu coba kita ratakan semuanya barisnya. Klik kanan, pilih yang ini. Ini ya, size rows to content. Nah, maka otomatis barisnya dari atas ke bawah sama semua. Nah, ini caranya, cara kedua ya untuk membuat kolom. Jadi kita bisa membuat kolom dari tabel dari berbagai macam model. Nah, selanjutnya kita coba tambahkan halaman dulu. Kita coba memasukkan tabel dari Microsoft Excel ke Canva. Caranya di sini saya sudah buat tabel sederhana di Microsoft Excel. Tinggal ini cara pertama ya. Kita blok dulu semuanya tabel yang ada di sini. Caranya apa namanya? Klik, tekan dan tahan shift di keyboard, lalu klik dulu. Jangan lepaskan shiftnya ya di keyboard. Tabel pertama klik, lalu klik juga sampai ke bawah ujung. Setelah terblok semua seperti ini, tekan Ctrl C. Nanti dia muncul tanda garis-garis seperti ini. Oke, artinya ini sudah tercopy. Lalu kita masuk ke Canva, langsung saja tekan Ctrl V. Maka dia otomatis tercopy masuk ke sini. Tapi kopinya dia tidak ikut warnanya seperti ini. Nah, ini tinggal kita atur ya. Jadi dia tidak ikut apa namanya warnanya, tapi dia ikut tabelnya saja serta teksnya. Tinggal kita sesuaikan saja, misalnya teksnya 14, kita buat rata tengah, lalu kita coba besarkan seperti ini. Lalu kita beri warna, sama saja seperti tadi sebelumnya. Nah, ini sudah jadi ya. Tinggal kita atur posisinya, rata tengah, horizontal, dan vertikal. Jadi dia sudah ada di tengah. Cara kedua, di Microsoft Excel, kita save hasil yang kita buat tabel di Microsoft Excel ini. Kita save. Setelah kita save, kita apa namanya? Mencari di mana tempat kita menyimpan file Excel ini. Nanti kita masukkan ke Canva. Pastikan setelah membuat tabel di Microsoft Excel untuk cara kedua ini ya, buat sampai selesai, karena ketika kita pakai cara kedua ini nanti tidak bisa kita tambah-tambah kolomnya. Beda tadi cara ini ya, cara pertama ini masih bisa kita tambah kolom kolom dan barisnya. Ya, seperti ini. Masih bisa kita tambah ya. Nah, seperti ini. Cara kedua ini, setelah kita save, ini sudah saya save tadi, tinggal kita lari ke unggahan atau upload, pilih upload file, lalu cari di mana tempat menyimpannya. Misalnya ini ya, tadi yang saya save, namanya book 1, kita tinggal open, lalu nanti setelah kita unggah, dia akan masuk ke sini. Masuknya ke project. Kita tinggal tunggu selesai dulu projectnya, selesai dulu pengunggahannya ya. Masuk ke sini, project atau project. Nanti kita klik saja, di sini ada muncul. Tinggal klik saja satu kali. Nah, ini kan ada terpotong ya. Tadi terpotong di sini. Terpotong di sini. Karena kalau kita coba lihat kertasnya, ini kertasnya, coba kita lihat dulu ukuran kertas. Size kertasnya A4. Ini sempat terpotong tadi, harusnya kita geser ke sini. Oke. Jadi ini ada terpotong 2. Kalau muncul seperti ini, ulangi saja lagi. Tapi karena ini contoh, saya langsung saja masukkan. Intinya seperti itu tadi caranya ya. Diunggah dulu, lalu nanti masuk ke project. Cara kedua ini, kita tidak bisa
merubah kolomnya, baik menghapus kolom ataupun baris atau menambahnya sudah tidak bisa. Lalu teksnya juga terpisah seperti ini. Dia tidak menyatu ya. Beda tadi cara pertama yang ini. Oke? Jadi tinggal dipilih saja kalau misalnya ada tabel yang dibuat di Microsoft Excel lalu ingin dimasukkan ke Canva, tinggal dipilih saja cara pertama atau cara kedua. Kalau saya sering menggunakan cara pertama ini, selebihnya nanti saya tinggal edit lagi ke Canva. Kira-kira seperti itu cara memasukkan atau menambahkan file Excel ke dalam Canva. Nah, sebelum kita selesai, sedikit saya jelaskan, karena Canva ini dasarnya adalah untuk membuat desain, tidak seperti Microsoft Excel ataupun Word. Kalau Microsoft Excel memang fokusnya untuk membuat tabel dan lain-lain sebagainya, sedangkan Canva hanya bisa membuat tabel-tabel sederhana yang mungkin tidak bisa seperti Microsoft Excel. Makanya biasanya kalau kita mau memasukkan file Excel ada beberapa yang bermasalah, tapi tinggal kita edit saja sesuaikan dengan ukuran yang ada di Canva. Misalnya, kalau teman-teman, ini kan ukuran A4 ya. Kalau membuat tabel di Excel, pastikan tabelnya juga ukurannya sama dengan Canva. Selanjutnya, kalau di di Excel atau di Word, kita bisa membuat teks kertas pertama atau halaman pertama itu vertikal, lalu halaman keduanya horizontal. Tapi di Canva ini tidak bisa kita ubah ya. Kalau misalnya kita sudah mengatur halamannya atau ukuran kertasnya horizontal, maka kita tidak bisa mengubah yang lainnya menjadi vertikal. Solusinya kita buat juga ukuran atau dua desain. Buat ukuran horizontal dan vertikal. Tinggal disatukan nanti setelah kita mau cetak. Itu kekurangannya. Tapi sekali lagi, karena Canva itu hanya fokusnya untuk desain, keperluan-keperluan simple dan cepat, dan tidak semua bisa kita lakukan di Excel, bisa dilakukan di Canva. Kira-kira seperti itu ya cara membuat tabel di Canva. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Sekian.